keputusan Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita Mirzani atas kasus pemerasan ITE disambut lega oleh pihak korban, Dr. Reza Gladys. Namun, reaksi keras justru dilontarkan kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, terkait rencana perlawanan hukum yang akan ditempuh Nikita Mirzani. Julianus secara tegas menilai upaya banding yang akan diajukan Nikita Mirzani hanyalah langkah sia-sia yang tidak akan mengubah fakta hukum yang sudah terbukti. Julianus mengingatkan bahwa langkah banding yang ditempuh Nikita Mirzani justru membuka peluang bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding balik. Kemudian Julianus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kemenangan hukum ini adalah bukti bahwa keadilan telah ditegakkan bagi kliennya. Berikut 5 reaksi pedas pihak Reza Gladys atas vonis hingga upaya banding Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Keputusan Nikita Mirzani untuk mengajukan banding terhadap vonis 4 tahun penjara atas kasus pemerasan ITE disambut dengan reaksi dingin dan tegas dari pihak Reza Gladys. Melalui tim kuasa hukumnya, Julianus, Reza Gladys menyatakan keyakinan 100% bahwa upaya banding tersebut tidak akan membatalkan status bersalah Nikita Mirzani. Pihak Reza Gladys menegaskan bahwa vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menjadi bukti hukum yang tak terbantahkan. Baik, jadi pertama yang harus saya sampaikan, upaya hukum banding itu kan hak dari setiap terdakwa ya. Ini belum dia menjadi terpidana karena dia melakukan upaya banding kalau memang jadi banding ya. Itu sebagaimana pasal 67 sampai 82 KUHP. Kalau kemudian dipertanyakan kepada kami ya dengan tidak maksud melampaui kewenangan majelis hakim nantinya di tingkat kedua paling tinggi dan kasasi, kami menilai bahwa ini akan sia-sia ya. Kenapa? Karena dalam amar putusan Majelis Hakim di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dibuktikan secara terang benderang tentang unsur-unsur pasal 27B ayat 2 secara terang benderang ya. Persesuaian alat bukti, kemudian ditemukannya mens rea, dan ini tidak bisa kabur. Ya, jadi artinya kalau kemudian ini mau dipertentangkan, mau didialektikakan dalam proses upaya hukum dari tingkat banding maupun kasasi nantinya, menurut pengalaman kami, hal-hal yang seperti ini yang sudah terpenuhi unsur, sudah bersesuaian alat bukti, kemudian sudah terlihat ada mens rea, ini akan gagal dan itu akan sia-sia. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus, melontarkan prediksi keras bahwa upaya perlawanan hukum tersebut justru berpotensi menjadi bumerang yang memperberat hukuman Nikita. Julianus menegaskan bahwa vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan hakim sudah menjadi bukti kuat bahwa Nikita Mirzani terbukti sah melakukan pemerasan ITE. Menurutnya, banding tanpa dasar yang kuat sama saja dengan gali lubang, risiko. Julianus mengingatkan secara eksplisit mengenai ancaman hukum di tingkat selanjutnya. Jika Nikita mengajukan banding, JPU secara otomatis memiliki hak untuk mengajukan banding balik untuk mengembalikan tuntutan awal yang jauh lebih berat. Soal ini akan menjadi tambah masa hukumannya, itu saya belum berani masuk dalam wilayah itu ya. Tetapi ini soal pengalaman kami, tadi saya sampaikan bahwa akan sia-sia karena tentang pembuktian unsur kan sudah terang benderang, alat bukti sudah saling bersesuaian, kemudian mens rea-nya sudah kelihatan ya. Jadi kalau kemudian kita memprediksi dengan pengalaman sebelumnya, itu pasti akan bertambah berat, terlebih lagi kalau kemudian nanti penuntut umum dalam bandingnya bisa membuktikan adanya satu, kurang cermatnya majelis hakim tingkat pertama dalam penerapan hukum. Maka kalau dilihat dari hal itu, itu pasti akan makin berat. Karena apa? Pembuktian dari tindak pidana pencucian uang masih punya peluang dalam hal ini. Tapi kalau kemudian dilihat dari persoalan ancaman dari tindak pidana pasal 27B ayat 2, itu kan hanya 6 tahun.
Ya, jadi kalau misalkan hanya itu yang terbukti, ya mungkin tidak jauh-jauh beda ya dari 4 tahun. Tetapi ini kan ada peluang yang lain yang akan diupayakan oleh penuntut umum, ya dengan tidak maksud untuk masuk dalam wilayah penuntut umum. Saya percaya penuntut umum melihat hal ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi soal bahwa doktrin hukum itu tidak bisa mengenyampingkan norma-norma hukum positif. Reza Gladys menyatakan kepuasannya atas putusan majelis hakim yang memvonis Nikita Mirzani 4 tahun penjara atas kasus pemerasan ITE. Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa vonis tersebut adalah konfirmasi hukum bahwa Nikita Mirzani terbukti bersalah dan statusnya sebagai pelaku pemerasan sudah final. Pihak Reza Gladys menyoroti vonis 4 tahun yang dijatuhkan, meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Mereka meyakini bahwa lamanya hukuman bukanlah fokus utama, melainkan pembuktian unsur pidana. Pasal 27B ayat 2 itu salah satu unsurnya adalah menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, ya. Kemudian dilanjutkan dengan unsur yang lain, yaitu menginginkan barang orang lain sebagian atau seluruhnya. Ya, jadi kalau kemudian ada perbuatan yang ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain terhadap milik orang lain, kan itu sama saja perbuatan yang melakukan pemahakan, ya, pemerasan, ya. Jadi relevansinya itu dalam perbuatan pidana dalam konvensional adalah pasal 369 KUH pidana. Tapi karena perbuatan ini menggunakan media sosial, ya, dokumen elektronik dan informasi elektronik, sehingga kemudian ini dipakai pasal 27B ayat 2. Jadi jangan nanti ada terkesan bahwa ini kan hanya pelanggaran undang-undang ITE. Bukan seperti itu, ya. Memang ini adalah pelanggaran undang-undang ITE, tetapi di situ ada unsur, ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menginginkan barang orang lain sebagian atau seluruhnya. Ya, jadi unsur itu sudah menjelaskan, ya, dapat kita tafsirkan itu adalah unsur perbuatan pemerasan, ya, dengan pengancaman pencemaran atau membuka rahasia. Meskipun majelis hakim telah memvonis Nikita Mirzani 4 tahun penjara atas kasus pemerasan ITE, pihak korban, Dr. Reza Gladys, menyatakan bahwa perjuangan hukum mereka belum berakhir. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, mengonfirmasi bahwa kliennya tengah menyiapkan langkah hukum baru dengan fokus mengincar oknum lain yang selama ini diduga terlibat dalam skenario pemerasan tersebut. Julianus menambahkan, upaya pelaporan ini adalah bentuk komitmen Reza Gladys untuk membersihkan namanya dan menyeret semua pihak yang terlibat dalam kasus yang merugikan reputasi bisnis dan pribadinya. Ya, bahwa ini temuan kami. Nah, tergantung nanti kepada klien kami juga. Apakah nanti klien kami ini akan melanjutkan, ya, tentang membuat pengaduan atau laporan baru, atau opsi yang kedua, ya, terhadap ini mungkin saja kan klien kami meminta kepada kami untuk berkoordinasi kepada penyidik. Kenapa di dalam pasal 221 KUH pidana, ya, kalau nggak salah itu tentang adanya kalau temuan-temuan seperti ini penyidik tidak boleh mendiamkan. Kenapa? Dikaitkan juga dengan persoalan keterkaitan dumas dari klien kami 1 Desember dan laporan klien kami tanggal 3 Desember 2024. Nah, pasal 221 KUH pidana itu menjadi satu dasar hukum nanti bagi kami untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kalau memang ini hal-hal yang akan kami lakukan ke depan, tapi tergantung apa yang diinginkan oleh klien kami. Seperti itu. Ya, baik. Jadi tentang soal orang-orang yang akan kami laporkan kembali, itu sudah dalam kajian kami tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys. Soal apakah kami sudah berkomunikasi, sudah melalui handphone, ya, karena saya masih di luar kota. Tetapi terhadap ini kan kami harus secara serius untuk mendiskusikannya. Karena apa? Sebenarnya kan kembali juga
terhadap sifat klien kami ini kan tidak mau sebenarnya membenci, mendendam dan sebagainya. Tetapi kami harus memberikan nasihat-nasihat hukum. Karena apa? Karena terhadap proses hukum dalam terdakwa Nikita Mirzani yang sudah diputus kemarin, ada lagi perbuatan hukum pihak lain dan perbuatan hukum terdakwa Nikita Mirzani dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Ya seharusnya itu kan kami harus lakukan perbuatan hukum lagi. Jadi kemudian agar ini semakin menguat perbuatan hukum dari klien kami, maka kami harus melakukan perbuatan hukum terhadap orang lain yang terkait di dalam peristiwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan pada tanggal 28 Oktober kemarin. Ya seperti itu. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Nikita Mirzani 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan ITI disambut dengan rasa syukur dan apresiasi tinggi dari pihak Reza Gladys. Melalui tim kuasa hukumnya, Reza Gladys menyampaikan penghargaan mendalam kepada Majelis Hakim dan seluruh aparat penegak hukum yang menangani kasus ini, meyakini bahwa putusan tersebut adalah cerminan dari proses hukum yang murni dan adil. Kalau terhadap putusan Majelis Hakim dengan 4 tahun terhadap terdakwa Nikita Mirzani, ya kami ini kan mewakili dari klien kami Dr. Reza Gladys, bahwa klien kami dalam hal ini menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya kepada aparat penegak hukum yang mulai dari penyidikan, lanjut kepada proses penuntutan, kemudian lanjut kepada hasil finalnya kemarin tanggal 28 Oktober tentang putusan Majelis Hakim dengan nomor perkara 362. Ya, jadi saya pikir ini adalah hal yang menurut kami ya, mewakili Dr. Reza Gladys, adalah satu hasil yang selama ini disampaikan kepada banyak orang bahwa klien kami ini adalah orang yang bersalah dan sebagainya. Ternyata putusan pada tanggal 28 Oktober kemarin terbukti bahwa terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti melakukan tindak pidana. Seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.